Di kajian ngaji wengi sebelumnya Gus, kita sudah melakukan kajian-kajian terhadap rukun Islam, sudah komplit kayaknya Gus. Kita lanjutkan di rukun iman Gus. Untuk rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Ini sering kali sudah Gus jelaskan di kajian-kajian hakikat, kajian rutinan malam Jumat juga sudah sering kali lah. Kemudian rukun iman yang kedua, percaya kepada para malaikat Allah. Ketiga, kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, kemudian Rasul-Rasul Allah, seperti itu. Nah, bisa dimulai dengan yang sulit untuk dicari jejak sejarahnya Gus. Kalau kayak kita mengimani, misalkan mengimani kitab-kitab Allah, itu jejak sejarahnya ada, kitabnya ada, Al-Quran ada, bisalah kita cari jejak sejarahnya itu. Kemudian Rasul-Rasul Allah juga ada jejak sejarahnya. Nah, untuk yang mengimani atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, ini kayaknya agak sulit Gus, karena kita mau cari siapa yang pernah ketemu malaikat, begitu kan sulit Gus. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang Islam yang masih awal supaya bisa percaya terhadap malaikat-malaikat Allah, itu bagaimana caranya? Dan juga secara hakikat penjelasan terkait dengan malaikat-malaikat Allah itu seperti apa sih Gus? Intinya supaya kita mudah, bagaimana caranya kita bisa percaya terhadap malaikat-malaikat Allah? Ya berangkat dari dulu Mas, awal mula penciptaan dulu, baru nanti bisa dipahami dengan runtuh. Yang pertama ada itu kan Allah, katakanlah kalau di Islam itu Allah, Tuhan. Kemudian Allah menciptakan yang pertama kali yaitu Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah langit bumi, para malaikat, dan apa yang menjadi kekuasaan Allah, penjuru langit bumi ini, semua berawal dari penciptaannya dari Nur Muhammad. Nah, dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Nur Muhammad dan apa yang terjadi, apa yang diciptakan dari Nur Muhammad itu juga awal mulanya dari Allah. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Dan berarti kalau kita membahas tentang malaikat, ini kan bagian dari salah satu penciptaan yang awalnya dari Nur Muhammad itu sendiri. Berarti katakanlah malaikat ini adalah wadah atau casing, ya sama seperti makhluk-makhluk yang lain katakanlah. Cuma malaikat ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apa yang sudah dijelaskan sebagian besar dalam umat Islam kan tidak bisa dilihat, tapi diceritakan dalam Al-Quran itu sering disebut bahwa malaikat itu seringkali bersayap, sayapnya itu meliputi jagat timur sampai barat, kan ada keterangan-keterangan seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengimani bahwasannya malaikat itu yang wujudnya katanya di kitab ada yang menyebut ada sayapnya,
dan lain sebagainya. Ya kita garis besar aja, itu intinya itu makhluk casing, katakanlah sesuatu yang mati. Nah, fungsi aktifnya malaikat tersebut karena adanya Allah itu sendiri. Berarti malaikat ini cuma perantara, alat Allah yang dibuat untuk fasilitas cara memahamkan bahwasannya dari mana sih asal usul makhluk ini dan akan kemana kembalinya nanti. Makanya kan seperti malaikat Jibril katanya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, malaikat Israel katanya ditugas untuk mencabut nyawa. Dan kalau dikembalikan ke penciptaan awal, semuanya itu kan sebetulnya kan Allah sendiri yang mencabut nyawa seseorang, itu juga Allah sendiri kalau dilihat dari awal mula penciptaan. Malaikat ini hanya casing, hanya wadah yang digunakan Allah untuk mempermudah pemahaman umat ini, manusia ini, agar tergiring, tertuntun kepada kesadaran awal mula penciptaan itu sendiri. Kan kebanyakan manusia itu kan lupa, Mas. Nggak banyak yang nggak tahu awal mula dia itu dilahirkan di dunia itu prosesnya bagaimana, yang menciptakan siapa. Itu kan jarang yang berpikir ke sana. Pokoknya hidup sudah bisa berjalan, sudah makan apa yang ada, tidur, seperti itu. Tapi sedikit sekali yang berpikir dari mana sih saya ini berasal, dan sebetulnya siapa sih manusia itu sebenarnya. Ini jarang yang berpikir ke sana. Dan kalau dari dipahami dari sisi penciptaan itu tadi, sebetulnya malaikat itu merupakan di surga dan neraka itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran itu supaya kita bisa mau berpikir, mau memahami siapa sih sebetulnya malaikat, kok kita disuruh iman kepada malaikat. Contohnya sekarang seperti malaikat Israel, itu sebetulnya kan bisa diketahui apa sih sebetulnya malaikat itu. Sebetulnya kode-kode atau contohnya gini, sulit ini agaknya memang penjelasannya. Malaikat Jibril katakanlah, itu sebetulnya kode petunjuk, Mas. Bukan yang diperumpamakan Al-Quran itu mempunyai sayap. Bukan seperti itu, perumpamaan. Nah, sebetulnya sudah dialami oleh kita setiap hari. Contoh sekarang gini, kita kesulitan dalam satu hal, katakanlah menyapu sampah di depan rumah, katakanlah. Kok bisa sih manusia itu kok membuat sapu, bisa mempunyai inspirasi membuat sapu, kemudian digunakan untuk menyapu lah. Inilah petunjuk inilah yang dimaksud Jibril sesungguhnya. Ketika dia bagaimana ya caranya membersihkan sampah di depan rumah ini sekiranya sekaligus, enggak satu-satu gini kan gitu ya. Jadi akhirnya dengan perenungannya itu tadi masuk
datanglah Jibril itu tadi petunjuk. Akhirnya buatlah dia sapu, gitu. Akhirnya bisa membersihkan sampah dengan mudah dengan sapu itu. Nah, ini jarang disadari. Nah, ini kan makanya malaikat Jibril kenapa kok menyampaikan wahyu? Wahyu itu apa sih? Petunjuk. Tunjuk. Seperti pertama kali dulu cara makan, kita tahu enggak kalau padi itu bisa dimakan? Kan enggak tahu sebelumnya. Kenapa sekarang kok pada makan nasi? Kok tahu padi itu bisa dimakan? Kan awal mulanya itu kan pencarian dulu, Mas. Setelah dia mencari, akhirnya mendapatkan petunjuk, oh berarti ini bisa dimakan dan tidak beracun, kan gitu. Nah, akhirnya penemuan ini tersebar ke masyarakat dan akhirnya sampai sekarang padi itu dijadikan makanan pokok, seperti itu. Nah, awal mulanya itu ya berangkatnya dari Jibril, petunjuk itu tadi. Nah, petunjuk itu siapakah yang menanam padi sini? Ya Allah sendiri. Hanya sebutan saja malaikat itu. Pelakunya ya satu, ya Allah sendiri. Untuk apa Allah itu membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu? Karena akal manusia ini tidak mudah untuk menerima sesuatu yang gaib. Itu yang gaib lah, sedangkan Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib. Karena akal manusia tidak mudah untuk menerima yang gaib. Nah, terus bagaimana cara kita menangkap atau memahami seperti katakanlah malaikat itu tadi? Israfil itu peringatan, peniup trompet, nah, itu kan sebetulnya apa? Peringatan. Petunjuk-petunjuk, rambu-rambu, betul. Kalau perutnya sudah sakit, kebanyakan makan sambal, ya jangan diteruskan. Itu kan sudah kode. Kalau diteruskan, ya khatam. Itu kan peringatan itu sudah. Itulah namanya Israfil. Makanya dia bertugas untuk meniup trompet. Maksudnya meniup trompet itu memberi kode-kode. Ketika kita sudah over melakukan sesuatu itu pasti ada kode. Ketika kita bekerja, kenapa kok pinggang kita terasa sakit? Berarti disuruh istirahat. Kan gitu kodenya. Itu cara kita memahami siapakah malaikat Israfil itu. Di situ kan tugasnya, makanya tugasnya kan sendiri-sendiri, Mas. Nah, sebetulnya kita harus berpikir, oh Israfil ini peniup trompet. Trompet untuk apa? Peringatan. Bahasanya hari kiamat ini akan datang, kan gitu. Di riwayatnya itu kan seperti itu ceritanya. Nah, kalau peringatannya datang, kalau kiamat ini mau datang, berarti masa harus nunggu suara trompetnya malaikat Israfil dulu? Ya sampai kapan, Mas? Nah, ini kan yang nggak bisa pemahamannya nggak bisa dipertanggungjawabkan kan di situ. Terus sampai kapan dunia ini nunggu trompetnya malaikat Israfil baru kiamat, kan gitu. Dari dulu ditunggu juga nggak datang-datang. Sebetulnya setiap saat datang. Petunjuk sebetulnya sudah ada di dalam diri kita sendiri, sebetulnya sudah ada di sini semua. Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Makanya ketika
orang mau meninggal pun itu entah kurang 7 hari, entah kurang 40 hari, pasti dia diberi kode, entah lewat mimpi, entah lewat isyarat, pasti. Cuman kadang orang ini ada yang peka, ada yang tidak, gitu. Dari mana kita tahu? Dari riwayat-riwayat orang ya dahulu sebelum kita. Oh, dulu itu pernah ada yang cerita, dulu ayah saya itu seperti gini. Ayahnya orang tua angkat saya, katakanlah wis. Ayahnya orang tua angkat saya. Itu dulu itu katanya orang tua angkat saya, kakek ini mau meninggal kurang 1 minggu atau kalau tidak salah itu, lubang kuburannya ini sudah dibersihkan dulu, Mas. Jadi seperti kata kalau orang sekarang itu tidak masuk logika, aneh, tingkah lakunya ini aneh. Tiba-tiba pergi ke kuburan, terus satu tempat ini dibersihkan, tapi tidak ngomong apa-apa. Setelah 7 hari baru meninggal, baru yang apa, ibu saya ini paham, oh berarti ayah ini minta dikubur di sini. Saya kemarin belum meninggal itu bersih-bersih sini. Nah, itu tanda bahwasanya kita dapat mengetahui bahwasanya sebetulnya orang yang mau meninggal sebetulnya sudah ada pemberitahuan dulu. Cuma tidak semua orang paham, gitu loh. Buktinya kakek angkat saya itu melakukan hal yang seperti itu. Dan saya juga mendengar dari banyak di kalangan masyarakat, banyak yang seperti itu, gitu loh. Kadang tidak seperti itu, kadang pamit. Tiba-tiba anaknya suruh ngumpul semua tanpa ada acara apa, enggak ada. Tiba-tiba anaknya ditelepon semua suruh ngumpul. Nah, makan-makan, habis itu bilang, ayo kamu sekarang kalau kangen sama saya silakan dicurahkan semua, bumbu-bumbu saya masih ada. Nah, ada juga yang seperti itu ceritanya. Habis itu 3 hari meninggal dunia ternyata ayahnya itu tadi. Nah, itu kenapa si ayah itu melakukan hal seperti itu? Berarti kan dia sudah tahu, Mas, kalau dia mau meninggal. Berarti kan sudah diberi kode pemberitahuan. Sulit ini mau dipahami. Kalau orang yang mau berpikir, berangan-angan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, apa yang dia pernah dapat dari pengalaman di masyarakat ataupun saudaranya, ada yang seperti itu, baru bisa memahami bahwasanya itulah petunjuk, itulah bagian dari peringatan Israfil itu tadi. Yang dimaksud malaikat Israfil itu sebetulnya petunjuk, sebetulnya sudah ada di dalam diri kita semuanya. Jibril itu petunjuk pemahaman, keilmuan, itu Jibril. Makanya kan dibilang wahyu itu adalah petunjuk pengetahuan. Petunjuk pengetahuan itulah yang dimaksud Jibril. Dan perkara yang dari saudara-saudara kita yang lain itu mentadaburi, ya, mentadaburi malaikat itu seperti apa, ya silahkan. Ini kan versi menurut saya sendiri, gitu loh. Menurut apa yang sudah menjadi pengalaman yang saya alami, itu mudahnya difahami seperti itu. Jadi jangan, kalau kita ibaratkan wujudnya itu besar, terus ada tanduknya dan matanya merah gitu kan,
kesannya nanti kita rasa takut itu ada, gitu loh. Takut sama makhluknya Allah, bukan takut sama Allah nanti. Gitu. Petunjuk sebetulnya malaikat itu semuanya kalau dirangkum petunjuk kode-kode yang akan terjadi. Seperti katakanlah Jibril itu ketika kita mau berangkat pengajian, berarti kadang berangkat atau apa enggak, berangkat apa enggak, ini ada dorongan. Kadang itu berbisik, berangkatlah kamu, mungkin ada ilmu yang sangat penting yang harus kamu, yang akan dibahas dalam pengajian malam ini. Nah, gitu. Nah, maka terdoronglah hati itu untuk berangkat, gitu loh. Walaupun kadang itu ada rasa malas mau berangkat, tapi karena ada petunjuk itu tadi yang datang, akhirnya berangkat, gitu loh. Dan akhirnya mendapatkan ilmu yang semulanya jika dia tidak datang ke majelis dia tidak paham, walaupun dia mendapatkan petunjuk, motivasi di dalam rasanya untuk berangkat, akhirnya dia berangkat dan akhirnya mendapatkan ilmu yang dibahas dalam majelis saat itu. Sulit kan? Iya, paham. Sebenarnya ya seperti itu, semuanya malaikat itu hanya perumpamaan saja. Iya. Soalnya kan di syariat memang kita digambarkan seolah-olah ada sosok tertentu. Ya itu, ya sama dengan pahala itu loh Mas, pahala surga neraka itu loh. Nah kalau kita nunggu meninggal terus mau masuk surga, wong masih dihidupkan aja nggak bisa masuk surga kok, apalagi yang mati sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa kok mau masuk surga, itu di mana? Kan logikanya kan nggak masuk akal. Jadi yang dimaksud surga neraka itu suasana hati. Suasana hati seperti apa? Seperti api apa seperti air gitu. Hatimu itu dalam menghadapi kehidupan ini damai, rukun, sejuk, apa panas? Apa selalu bertengkar, apa selalu dendam, iri. Nah, masing-masing dari perilaku ini memunculkan satu rasa. Kalau kita marah-marah, apa yang muncul rasanya? Panas, emosi, tensi darah kita akan naik, ya itu ya. Nah, kalau kita suka bersedekah, suka membantu sesama, kita suka membantu motivasi keilmuan atau masukan-masukan yang baik terhadap teman-teman kita, saudara kita, yang kita rasakan apa? Bahagia Mas, dingin. Kalau kita habis bersedekah rasanya dingin hati kita, merasa bahagia, bisa membantu saudara, kan itu. Nah kalau kita bertengkar, suasananya apa? Panas. Nah inilah gambaran surga dan neraka sebetulnya. Maksudnya berapi-api itu ya itu. Mungkar, nakir, apa lagi banyak itu. Sebetulnya waktu kehidupan kita ini di dalam dunia ini sudah Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, itu semuanya terjadi dalam detik kehidupan kita sehari-hari. Raqib, Atid mencatat amal bagus dan amal jelek. Di dalam hati kita sudah tahu Mas, kalau kita berperilaku jelek, ini bagus, ini jelek, kan sudah tahu, sudah ada catatan di sini, sudah tahu diri kita. Makanya orang jujur dari dalam hati
di luarnya saja. Ini yang tahu dirinya sendiri, dan itu tidak bisa dibohongin. Tapi suatu saat dia akan keceplosan kalau memang dia tidak jujur gitu, keceplosan sendiri. Ada pilihan, ada rokib, ada atid di sini sudah. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ya itu tadi petunjuk, semuanya itu petunjuk atau rasa. Di dalam rasa ini bagaimana kita mengkolaborasikan kehidupan ini, apa disetting marah-marah, apa disetting sabar, ya terserah individu masing-masing. Ya betulnya kan itu yang dimaksud aku sesuai dengan prasangka hambaku itu kan di situ. Sebetulnya bukan hambaku maksudnya. Kenapa kata-katanya seperti itu? Supaya mudah dipaham. Nah, kalau Allah itu hukumnya itu aku, itu kan akal ini kan nggak masuk logika, Mas.